Wa sayati min sirati salaf fil badati wa tarkita jamuli ma yashudri dzalika fi mawadihi. Kemarin bisa Hatim Al-Asam dengan ulama yang bermewah-mewahan. Hatim menasihati dan perjalanan haji sampai ke Madinah. Juga Hatim Al-Asam menasihati ahli Madinah. Kenapa kok rumahnya bermewah-mewahan? Nanti akan datang lagi cerita-cerita yang lain di tempatnya tentang meninggalkan tajamul, berindah-indahan, bermewah-mewahan dalam dunia, kecuali yang darurat. Wa tahqiqu fi anna tazayyuna bil mubahi laisa biharamin. Tahqiq ini semua diakui, memang hukum aslinya berhias dengan perkara mubah itu bukan haram. Baju yang mewah, makan yang enak, rumah megah misalnya, kalau halal ya nggak haram. Walakinil khawdu fihi yujibul unsa bihi hatta yasyukka tarkahu. Tapi orang yang terlalu tenggelam dalam kemewahan menyebabkan berat meninggalkan. Jadinya condongnya kepada yang mewah-mewah. Baju harus bermerek, misalnya kendaraan harus bermerek, rumah harus megah dan lain-lain, makan harus mewah, enak dan sebagainya. Wastidamatu zinati la tumkinu illa bimubasyarati asbabin fil ghalibi. Yalzamu min mura'atiha irtikabul ma'asi minal mudahanah wa mura'atil khalqi wa mura'atihim wa umurin ukhra. Hiya mahdzurah. Orang yang senantiasa pengen berhias, pengen bermewah, itu pasti harus menempuh sebab-sebab yang menjadikan orang tersebut tidak harus melakukan maksiat. Contohnya mudahanah dari perkara hak, supaya dapat keistimewaan, dapat pelayanan, dapat kenyamanan, maka dia harus merendah, menjilat. Mudahanah ini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar demi supaya tidak ada yang benci. Mudahanah itu tidak usah ditegur, nanti dia salah satu aset kok ditegur, nanti jadinya nggak mau menguntungkan kita. Nah, yang mudahanah, contoh mudahanah begitu. Dia kok melakukan keharaman kok kamu diamkan, dia aset kita, nanti kalau dia tegur jadi benci, lari, tidak memperkaya kita, tidak menguntungkan. Ini mudahanah. Mura'atul khalqi, jadi selalu cari nyaman, cari aman, itu mudahanah. Semua dirangkul supaya semuanya tidak ada yang merugikan, semuanya menguntungkan. Wa mura'atuhum, supaya menjaga dia senantiasa ada di hati orang-orang, nggak ada yang tidak senang, semuanya menguntungkan. Dan perkara-perkara yang dilarang mahdzurah syar'an. Syariat tidak seperti itu. Bukan cari ridho makhluk, tapi cari ridho Allah. Itu perintah syariat. Wal hazmu ijtinabu dzalika. Orang kalau memang kuat teguh istiqomah, maka akan menjauhkan itu, berhias-hias, yang supaya semuanya aman, nyaman, mewah, enak, lezat. Li'anna man khadha fid dunya la islamu min hal battah. Orang kalau sudah tertenggelam, merasuk di dunia, sulit sekali untuk selamat. Bahkan dikatakan la yaslamu min hal battah, mustahil selamat berarti. Pasti tidak selamat kalau tenggelam dunia. Apa buktinya? Walau kanatis salamatu mabdulatan ma'al khawdi fiha, lakana sallallahu alaihi wasallam la yubalihu fi tarkid dunya.
andaikan kalau keselamatan itu memang tenggelam dalam dunia, mencari kenikmatan, keindahan, kemewahan, perhiasan dunia kok itu diperintahkan dan pasti orangnya akan selamat, maka Nabi pasti tidak akan keterlaluan, tidak akan berlebih-lebihan dalam meninggalkan dunia. Nabi sendiri contohnya ini meninggalkan dunia. Sampai contohnya ini, hatta naza'al qamisal mutarraza bil alam. Baju gamis itu kan baju sunnah. Gamis itu baju kurung, baju sunnah. Nabi paling senang pakai gamis. Tapi satu saat Nabi itu diberi gamis yang ada ukiran-ukirannya, ada gambar-gambarnya, ada tulisan-tulisannya, enggak polos. Dibuang oleh Nabi itu, dilepas, dibuang, dilempar. Ini riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, banyak yang meriwayatkan, Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah. Qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Nabi sholat dengan gamis yang ada gambar-gambar. Fanadhara ila ilamiha nadratan falamma salima qala idhabu bi khamisati hadhihi ila bijahm. Setelah sholat salam, Nabi langsung enggak tenang, dilepas itu gamisnya. Ini membuat saya tidak khusyuk sholatnya ini. Bawa ke Abi Jahm bin Hudzaifah, cari ganti tukar dengan yang biasa, gamis yang biasa. Ya halal, ini halal, tapi terlalu banyak seni-seninya, hiasan-hiasannya, Nabi enggak senang. Wa naza'a khatamad dhahabi fi asna'il khutbati ila ghairi dzalika mimma sayati bayanu. Termasuk lagi Nabi pernah melepas cincin emas di tengah-tengah khutbah. Riwayat Bukhari Muslim juga ini. Dulu memang awal Islam boleh orang menggunakan cincin, laki-laki cincin emas. Nabi membuat cincin dengan emas. Setelah diharamkan, Nabi membuang itu dan menggantinya dengan perak, cincinnya dengan perak. Kalau cincin perak boleh untuk laki-laki. Nah, ini membuangnya Nabi itu pas khutbah itu. Jika Nabi naik mimbar, beliau berkhutbah memuji Allah. Ini kuntu istona'tuhu wa inni la'albasuhu fanabadahu. Saya dulu minta dibikinkan ini, sekarang saya nggak akan pakai lagi. Diperlihatkan ke orang-orang ini, dilempar. Orang-orang yang waktu itu sholat bareng Nabi, mendengarkan khutbah Nabi, Nabi praktek seperti itu, dilempar, ikut melempar semua. Yang punya cincin emas dilempar semua. Waqad hukiya anna Yahya bin Yazid an-Naufali kataba ila Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Diceritakan Yahya bin Yazid, Syekh Yahya bin Yazid ini seorang, kalau dalam rawi hadis itu bukan yang kuat, tidak sikoh, tidak kuat, ya mungkin kadang ulama soleh tapi hafalannya kurang kuat. Itu kalau dalam bab hadis beliau tidak kuat. Tapi Imam Malik bin Anas ini seorang imam, gurunya Imam Syafi'i ini, Imam Malik bin Anas. Beliau itu kalau taklim, kalau baca hadis, beliau yang ngarang kitab hadis pertama kali termasuk Al-Muwatta itu jauh sebelum Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud, belum ada kutubus sittah. Pertama kali ada orang menulis hadis itu Al-Muwatta itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nah, ini dalam ini ceritakan nasihat seorang Yahya bin Yazid. Yahya bin Yazid ini bukan seorang yang mungkin ilmunya sepadan dengan Imam Malik. Imam Malik jauh lebih alim. Tapi dalam cerita ini bisa diambil teladan bagaimana Imam Malik ini tidak merendahkan siapapun yang menasihatinya, meskipun mungkin ilmunya di bawahnya. Ini Yahya bin Yazid melihat Imam Malik kalau beliau ini mengajar ini menggunakan perkakas-perkakas yang dibilang ini enak-enak, cari enak-enak, maka dinasihati, ditulis surat.
Saya Yahya bin Yazid nulis surat kepada Imam Malik bin Anas, Bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalin wal akhirin, min Yahya bin Yazid bin Abdul Malik ila Malik bin Anas amma ba'du. Waqad balaghani anna katal basud taqaq. Saya sudah sampai cerita kepada kau ini kalau pakai baju yang enak, yang bermerek kalau zaman sekarang lah. Bajunya yang tipis yang enak dipakai. Dari bahan katon, bahan yang enak dipakai. Wa ta'kulur raqaq, kau makan yang enak-enak. Yaitu roti, raqaq itu roti yang dari tepung yang lembut, itu raqaq. Wa tajzu alal wati wa taj'alu ala babika hajiba. Kamu ini duduk di karpet yang halus, karpet yang bagus, dan di pintu rumahmu ada penjaganya rumahnya. Jadi kalau mau orang masuk harus dengan seizin. Ya mungkin Imam Malik melakukan itu ya wajar, beliau ulama besar. Bagaimana kalau nggak ada penjaganya, sebuah orang masuk nanti mengganggu beliau masih daras, mungkin masih ibadah, masih baca kitab, mungkin masih mengarang kitab. Nah ini dimaklumi kalau sekelas beliau, tapi ya ini nasihat yang manfaat ini. Waqad jalasta majlisal ilmi, kamu ini menjadi orang yang duduk di majelis ilmu. Kalau sekarang ya memberikan ilmu ya taklim muallim, mengajar ilmu. Waqad darabta ilaikal mati wartahala ikalikan nasu. Orang-orang datang kepadamu bawa kendaraan, berjalan menujumu. Banyak orang menujumu mengambil ilmu darimu. Wattakhaduka imama, kau dijadikan imam oleh manusia sebagai orang yang diikuti. Kau ini panutan. Waradu biqaulika, mereka semuanya ini ridho dengan ucapanmu. Fattaqillaha ta'ala ya Malik, takutlah kepada Allah wahai Malik. Wa alaika bittawadu, kau ini jadilah orang yang tawadu. Masya Allah. Katabtu ilaika bin nasihati minni kitaban, saya nulis surat ini nasihat. Ma ittala alaihi ghairullahi subhanahu wa ta'ala wassalam. Ini saya tulis, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak disebarkan, tidak diumumkan. Ini Allah yang tahu. Wassalam. Selesai suratnya ini. Fakataba ilaihi Malik, Imam Malik membalas, karena sunnah membalas surat itu sunnah. Menulis surat juga kalau nasihat sunnah. Nabi dulu mencontohkan memberi surat kepada raja-raja supaya masuk Islam. Itu Nabi melakukan. Raja Romawi kirim surat, Raja Persia kirim surat, Raja Mesir dikirim surat. Dan membalas surat ini juga sunnah. Ada beberapa orang itu kalau dikirimi surat apa, kalau sekarang ya mungkin bisa lewat HP lah, itu seakan sombong, menganggap nggak penting, nggak balas. Ini kurang baik begitu. Ini seorang Imam Malik pun membalas surat, tebal suratnya, karena sebuah kebaikan. Kecuali kalau isinya nggak penting, isinya nggak ada faedah, nggak usah dibalas. Fakataba ilaihi Malik, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Min Malik bin Anas ila Yahya bin Yazid, salamu alaika amma ba'du. Balas suratnya ini. Faqad wasala ilayya kitabuka fa waqa'a minni mauqi'an nasihah was safaqah wal adab. Sudah sampai suratmu kepadaku. Masuk dalam dirimu suratku itu penuh dengan nasihat, penuh dengan rasa walas asih dan adab. Adab kepada Allah terutama ini. Mungkin makhluk menganggapnya enggak beradab, tapi beradab menurut Allah beda dengan adab yang adatnya makhluk. Amat ta'aqammahu bittaqwa wa jazaka bin nasihati khaira. Semoga didoakan ini. Allah memberimu ketakwaan, senantiasa kau istiqomah, membalasmu dengan nasihat karena Allah.
balas nasihatmu juga semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Was'alillaha ta'ala at-taufiq. Wa as'alullaha ta'ala, atau saya minta pada Allah taufik wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa amma ma dzakartali, langsung ke pokok ini, pokok pembahasan ini. Ani aqul raqaqu albasud taqaqu ahtaju ajru alwati fa nahnu naf'alu dzalika wa nastaghfirullah ta'ala. Yang kau sebutkan, saya ini kalau makan enak, baju enak, saya pakai penjaga di pintu rumah, saya duduk di karpet yang indah, yang halus. Saya akui saya melakukan ini, padahal saya akui. Enggak membantah beliau Malik ini. Dan saya meminta ampun kepada Allah. Padahal ini bukan perkara yang haram. Tapi ya itulah orang kalau dekat dengan Allah ini. Perkara yang kurang faedah itu dianggap dosa. Perkara yang terlalu menjurus ke dunia dianggap dosa. Bukan yang haram. Wa nastaghfirullah ta'ala faqad qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat minar rizq." Jadi ayat ini itu turun tentang orang-orang jahiliyah yang dulu nggak mau pakai baju ketika tawaf bertelanjang, nggak menutup aurat, melarang makan daging saat beribadah haji. Turun ayat ini, siapa yang mengharamkan? Wong ini zinatullah. Bahkan hudu zinatakum inda kulli masjid, surat Al-A'raf. Diperintahkan kalau sholat tawaf ini pakai zina, diperintahkan Allah berhias, pakai baju yang bagus, yang baik, yang halal, yang suci, dengan sunnah-sunnah, itu begitu. Wa inilah alamu anatar kadzalika khairum minad dukhuli fi, tapi saya tahu memang betul lebih baik meninggalkan walaupun halal ini, tapi nggak bagus kalau terlalu berlebihan. Lebih baik seperlunya. Wala tada'na min kitabika, kau jangan tinggalkan saya kalau salah, tegur lagi, maksudnya begitu. Jangan kau kapok nyurati saya ini. Besok lagi kalau saya ada keliru, disurati lagi, tolong ditegur lagi, dinasihati lagi. Falasna nad'uka min kitabina wassalam, saya nggak akan lupa membalas lagi, nggak usah khawatir, saya tetap akan perhatian dengan suratmu. Masya Allah, adab orang dahulu. Fangdur ila insafi Malik tarafa anna tarka dzalika khairun minad dukhul fi, yang diambil oleh Imam Ghazali ini dalam surat balasnya Malik ini. Lihat ini bagaimana adilnya seorang Imam Malik. Dia mengakui bahwa meninggalkan yang mewah-mewah itu, yang lebih-lebih itu, yang enak-enak di dunia itu lebih utama dibanding melakukan walaupun ini mubah. Wa afta bi annahu mubah, secara fatwa hukum memang mubah, boleh. Waqad shadaqa fihi majam, keduanya benar. Imam Malik itu enggak salah sebenarnya, cuma dinasihati supaya lebih baik. Dan yang menasihati pun enggak salah, keduanya benar karena semuanya dengan adab, dengan akhlak, saling menghargai. Wa mithlu Malik fi mansibhi idza samat nafsu bil insaf wal i'tiraf. Seorang Imam Malik dengan pangkatnya beliau seorang imam, imamu daril hijrah beliau ini. Jadi imam penduduk Madinah, Imam Malik itu. Dengan pangkatnya beliau bisa mentoleransi nafsunya, dikendalikan supaya tetap adil, insaf, mengakui kalau fi misli hadin nasihat yang ini tetap diterima. Fataqwa aidan nafsuhu, nafsunya pun takut kepada Allah, beristighfar tadi. Alal wuqufi ala hududil mubah, kalau sampai berlebih-lebihan beliau sampai melewati kemubahan ini. Hatta la yahmilu dzalika alal muraati wal mudahani wat tawajjuzi ilal makruhat. Jangan sampai yang mubah ini sampai melewati batas, sampai mura'a, mudahana, melewati sampai kepada makruh tadi, dia sudah lewat keterangannya. Wa amma ghairu falyaktul alaih, mungkin kalau Imam Malik enggak seperti ini jawabannya. Enggak terima, marah, kamu ini siapa kok berani nasihati saya, misalnya begitu.
kamu ini belum sampai ilmunya, mungkin begitu mungkin. Fata'riju ala tana'umi bil mubah khatarun azim. Orang yang condong dengan enak-enak perkara mubah itu bahaya besar. Apalagi seorang ulama ini enggak pantas begitu, wa huwa ba'idun minal khaufi wal khasyah. Jauh dari takut, khasyah kepada Allah. Innama yakhsyawah min ibadi ulama. Kata Al-Qur'an yang takut itu para ulama. Kalau ulamanya enggak takut, bagaimana orang awamnya? Nah, ciri ulama ini yang termasuknya adalah yang berenak-enakan, bermewahan dengan dunia. Wa khasyatu ulama ilahi ta'ala al-khasyah. Ciri ulamanya Allah adalah takut. Wa khasyatul khasyah at-taba'ud min madhanil khatar. Ciri dari orang yang takut kepada Allah adalah menjauh dari perkara yang menjadi prasangka bahaya. Jadi secukupnya saja makomnya para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Dalam hadis dikatakan la yakunul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi ma khafata ma bihi ba's. Tidak sampai seorang hamba menjadi derajat muttaqin sampai dia meninggalkan perkara yang boleh, la ba'sa bihi yang boleh. Karena apa? Karena takut nanti menjadikan kemakruhan atau keharaman kalau berlebihan. Wa minha ayakuna mustaqsiyan ali salatin.